Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan topik kemarin, yaitu sekarang memasuki maqalah yang ketiga. An Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, husnut tawaddud al-mahabbah ilan nas nisful aqli. Bagusnya kasih sayang, ai al-mahabbah ilan nas, yaitu kasih sayang kepada manusia, nisful aqli adalah separuh daripada akal. Kita ini hidup bersosial, mesti harus punya kasih sayang sesama manusia. Karena nggak mungkin kalau kita ini meninggal dunia lalu mandi sendiri, mengkafani sendiri, nyolatin sendiri, nguburin sendiri, berarti nggak mati ya. Makanya orang yang punya akal itu pasti akan bersosial, yaitu diantaranya memiliki kasih sayang kepada sesama manusia. Wong kita sakit juga kadang tetangga yang bantu, kadang keluarga malah belum tahu, yang tahu justru tetangga. Betul ya? Di saat kita mungkin ya ada keluarga yang meninggal dunia, maka tetangga itu menawarkan mobil, ayo Pak, biar saya antar, di mana kampungnya? Nah kan gitu. Ini kalau orang itu memiliki kasih sayang. Nanti di saat kita ada masalah pun, insya Allah kita akan dibantu orang. Makanya ini penting, orang itu kalau punya akal yang sempurna, mesti dia akan selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Kama rawa Ibnu Hibban, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Hibban, oleh Syekh Ibnu Hibban, wa Tabrani dan Imam At-Tabrani, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi. An Jabir radhiyallahu, dari Jabir radhiyallahu Abdullah, dari Jabir Ibnu Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al mudaratun nas sadaqatun, lemah lembut kepada sesama manusia adalah sedekah. Jadi untuk mendapatkan pahala sedekah ini nggak mesti dengan uang, dengan makanan, ya, senyum di depan saudara muslim itu sudah sedekah. Ketemu sama teman, senyum, sedekah. Tapi ini sama laki-laki, ya. Kalau sama perempuan jangan, Pak. Jadi kecuali ya sekiranya tidak menimbulkan fitnah kepada ibu-ibu yang sudah tua. Jangan masih jando
Nah, senyum masih muda, senyum lagi. Wah, itu ada udang di balik sarung. Jadi sedekah. Jadi kita bermuka manis ya di depan saudara muslim itu sudah mendapatkan pahala sedekah. Jadi mau dapatkan pahala itu gampang, senyum aja. Ya, walaupun ya mungkin kita ada masalah tapi ya senyum aja. Jadi menampakkan muka yang manis kepada saudara muslim itu adalah sedekah. Ai mulatafatun nas, artinya lemah lembut kepada sesama manusia. Bil qali, yaitu dengan perkataan, wal fi'li, yaitu dengan perbuatan. Maka orang yang lemah lembut perkataannya, perbuatannya atau sikapnya, yusabu 'alaiha sawabus shadaqah, diberi pahala sebab lembutnya karena perkataan dan perbuatannya mendapatkan pahala sedekah. Baik perkataan ataupun perbuatannya. Lemah lembut. Bukan gemulai, beda kalau gemulai. Kalau gemulai itu kan bencong. Jadi lemah lembut itu memang kita ini laki-laki. Tapi kalau sudah di depan saudara muslim tuh ya bahasanya itu lemah lembut. Bade kemana Kang? Nah gitu. Bade kemana? Sia, kemana Sia? Kurang ajar itu. Sudah tahu aki-aki. Sia. Gitu. Jadi bahasa-bahasa kasar seperti itu kurang baik. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain termasuk amalan kafarat penghapus dosa adalah lemah lembut ketika berbicara. Ya, lemah lembut itu kan setiap daerah memiliki bahasa masing-masing ya. Kalau yang lebih terkenal tuh Solo, itu lemah lembut. Ya, Kang Mas. Bade kemana Kang Mas? Bade, sama ya bade. Cuma kalau suaminya itu pulang larut malam itu nggak bisa marah istrinya. Ya, jadi saking lembutnya. Kenapa kok pulangnya malam-malam? Selingkuh ya. Ya nggak bisa marah, orang lemah lembut kok. Coba kalau orang Palembang, langsung dipukul dulu. Ini kita berusaha. Walaupun kita nih ya mungkin dari asal daerah Medan yang bawaannya mungkin keras, ya tapi berusaha untuk lemah lembut. Insyaallah ya, dengan kita berusaha lemah lembut, baik tutur katanya ataupun tingkah laku kita, itu adalah mendapatkan pahala sedekah. Jadi berdasarkan karena agama. Wal mudaratu hiya tarkud dunya li ajli din aksal mudahanah. Al mudarah yaitu kasih sayang atau lemah lembut, hiya tarkud dunya li ajli din, meninggalkan dunia karena untuk kepentingan agama. Ini maksudnya apa? Lemah lembut yaitu meninggalkan dunia untuk kepentingan agama. Jadi kalau bedanya mudaroh dengan mudahanah. Kalau mudaroh itu memang orang itu lemah lembut, kasih sayang kepada orang lain sampai berani mengorbankan dunianya, kasih sembako, kasih uang karena untuk agama. Kalau mudahana, dia lemah lembut, kasih sayang, ada udang di balik sarung. Ya sarungnya Pak Haji kayaknya. Udang gede. Jadi ada udang di balik sarung. Lemah lembutnya itu karena apa? Ada kepentingan dunia. Nah, orang seperti ini mengorbankan agamanya untuk dunianya. Ketika punya teman yang kaya raya berbuat maksiat, kita malah mendukung. Tujuannya apa? Supaya kita ini selalu dikasih apa yang kita minta.
Sebab kalau kita menegur nanti kita malah tidak disukai, betul nggak? Nah ini dia lemah lembut kasih sayang kepada orang lain tuh supaya dia tetap dikasih dunianya tapi mengorbankan agamanya. Beda dengan mudaroh. Kalau mudaroh itu lemah lembut tapi dia mengorbankan dunianya untuk agamanya. Bedanya di sini mudaroh dengan mudahana. Ya kalau di kasir di Burma, di Gria itu kan pelayannya bukan cantik Pak ya, itu lemah lembut ya, lemah lembut, sopan ya, baru masuk ya Pak, selamat siang, ada perlu apa, saya akan bantu kan, tapi kan tujuannya supaya beli barang. Jadi ada kepentingan dunia. Tapi bedanya mudaroh ini memang orang itu lemah lembut sampai dia mengorbankan hartanya demi agama. Masya Allah, ini beda ya. Anahu, kemudian wa kana minal mudaratihi sallallahu alaihi wasallam, di antara mudaroah atau lemah lembutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadumu ta'aman, beliau tidak pernah mencela makanan. Nih lemah lembutnya beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mencela makanan. Kalau enak dimakan, gak enak diam. Maka ketika istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masak rasanya asin, maka Nabi diam saja. Ya, diam. Jadi nggak boleh mencela. Kenapa ini kok asin? Nah, kebiasaan kita kalau makan jeruk pas kebetulan yang dimakan itu rasanya asam. Kok jeruk asam banget ini? Jadi ketika orang mengatakan asam, seakan-akan dia itu protes kepada yang menciptakan jeruk. Dia yang ngasih asam itu kan ya bukan penjual, betul nggak? Semua penjual tuh menginginkan ya buah-buahan tuh yang dijual yang manis manis, nggak ingin lah jeruk yang dijual itu asam, kan nggak kepingin penjual, betul nggak? Maka kalau kita sekiranya nggak suka, diam. Jangan sampai mengatakan kenapa kok jeruk ini asam. Apalagi masakan istri kita, jangan sampai kita mencela. Walaupun itu ya mungkin asin, kita bilang alhamdulillah, wah istriku garam sedang murah. Insyaallah ya, garam sedang murah. Kalau seandainya kurang asin, garam sedang mahal nih. Bisa jadi kan lupa ngasih garam. Jadi garam sedang mahal. Jadi nggak tersinggung. Karena baginda Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya tidak pernah membuat orang lain itu tersinggung. Makanya masalah makanan juga beliau tidak pernah mencela makanan. Pokoknya kalau enak ya dimakan, nggak enak diam aja. Wala yanharu khadiman, dan tidak pernah menghardik khadiman, pelayan. Ya, kalau kita ini punya usaha, kemudian punya karyawan, jangan sampai sekali-kali kita menghardik mereka atau membentak mereka. Nabi itu Masya Allah, dengan Sayyidina Anas yang melayani beliau selama 10 tahun, nggak pernah Sayyidina Anas itu dibentak oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama melayani baginda Nabi. Walaupun kadang peralatan rumah tangga sering pecah, istri Nabi kadang marah, tapi oleh Nabi diingatkan jangan dimarahi. Semua yang pecah itu sudah terjadi, nggak perlu dimarah. Ini sikapnya baginda Nabi ya. Dengan pelayan, dengan karyawan, pokoknya dengan bawahan, jangan sampai sekali-kali menghardik. Tapi ini sangat jarang, betul nggak? Pokoknya karyawan tuh kerjanya sudah betul,
sekali aja salah itu dibentaknya habis-habisan. Masya Allah, padahal ya dia usaha bisa maju sebab ada karyawan, betul nggak? Tanpa ada karyawan ya mana usaha bisa maju. Maka kita ini ya harus menghargai bawahan kita, karyawan atau pembantu yang ada di rumah. Jangan sekali-kali menghardik mereka. Sehingga dalam riwayat hadis yang lain, sampai khodiman pembantu pun ya mendapatkan makanan pakaian yang layak sebagaimana tuannya. Ya kalau tuannya makannya daging, pembantunya juga dikasih daging, jangan ikan asin. Itu sikap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat mudhara'ah. Jadi mudhara'ah itu lemah lembut. Saking lemah lembutnya beliau itu tidak pernah mencela makanan dan tidak pernah menghardik orang. Membentak tuh nggak pernah. Gitu. Wala yadribu imra'atan, dan tidak pernah memukul istrinya. Masya Allah. Ya, ini sikapnya seorang laki-laki yang sejati, justru tidak pernah mukul istrinya. Kalaupun memang terpaksa mukul, yaitu mukul bagian kaki, itu pun dengan pukulan pelan, dengan lidi sebagai isyarat. Bagi orang Arab itu dipukul walaupun dengan isyarat itu sudah peringatan yang sangat keras. Ya, jangan sampai mukul sekerasnya. Ini apalagi mukul wajahnya, karena wanita kalau sudah dipukul wajahnya sampai akhir hayatnya pun selalu ingat di wanita. Makanya sampai janji pun jangan sampai banyak janji dengan wanita. Kalau kita ini pernah janji dengan wanita, kitanya lupa, istri kita masih ingat. Betul nggak? Betul. Makanya jangan sekali-kali janji, tenanglah, nanti saya ajak jalan-jalan ke kebun binatang. Nah, nanti begitu ternyata istilahnya kitanya lupa, entah berapa tahun, istri kita masih ingat. Katanya dulu pengen ngajak-ngajak ke kebun binatang. Itu masih ingat, itu wanita. Sehingga Al-Imam Syafi'i ada 3 orang yang nggak boleh terlalu baik banget. Ya memang kita selalu berbuat baik, tapi jangan berlebihan. Pertama yaitu dengan wanita. Yang kedua yaitu dengan pembantu. Yang ketiga dengan orang jalanan. Jadi pembantu itu ya kita berbuat baik, tapi jangan sampai berlebihan, sampai menyerahkan kunci gudang uang diamanahkan kepada dia. Ini gawat, bisa-bisa ya uang kita habis. Ya kalau ngasih ya sewajarnya. Begitu juga dengan istri, jangan sampai berlebihan. Ya kalau sekiranya mampunya dikasih lauk daging ayam sehari ya nggak apa-apa, tapi jangan tiap hari daging. Nanti begitu kasih tempe udah nggak mau lagi. Ya jadi ya kalau daging sesekali, jangan memaksakan. Pokoknya daging tiap hari daging, kasih tempe udah nggak mau lagi. Ya, jadi kita memang harus berbuat baik kepada istri kita, penting, tapi jangan berlebihan. Biasanya dibawa ke pasar Cimol, ini dibawa ke mall. Udah, kalau udah dibawa ke mall, dia ajak ke pasar Cimol, sudah nggak mau. Betul nggak biasanya? Kalau sesekali nggak apa-apa, tapi jangan sering. Dikit-dikit ke mall. Itu nanti akhirnya pasar ujung berung tuh nggak mau, pengennya di mall. Ini wanita, ya boleh berbuat baik, tapi jangan sampai berlebihan. Yang kedua dengan pembantu. Yang ketiga anak jalanan. Ya anak jalanan itu ya yang pinggir-pinggir jalan. Kita boleh berbuat baik kepada mereka, memberikan makanan, tapi jangan sampai saking baiknya kemudian dibawa ke rumah, ya, terus ya dikasih macam-macam. Nanti jadi
melonjak. Bisa-bisa tahu barang kita hilang. Namanya juga anak jalanan. Jadi kalau berbuat baik itu sewajarnya. Ini perkataan Al-Imam Syafi'i. 3 orang yang kita tidak boleh berlebihan. Khususnya kalau punya pembantu, ya jangan sampai menyerahkan kunci apa? Kunci rahasia, kunci gudang duit sumpama, diamanahkan kepada pembantu. Ini tolong ya pegang, kalau nanti bisnis saya lupa, jangan. Ya bisa-bisa. Ya mungkin yang punya pengalaman dulu ya, punya pembantu kan, kalau tuanya terlalu berbuat baik itu melonjak, betul nggak? Nah, kalau pajagam itu kan pengalaman. Jadi kalau pembantu itu kalau terlalu berlebihan kita berbuat baik itu melonjak, sampai uang itu jadi hilang karena keterlaluan baiknya. Makanya hebatnya perkataan Imam Syafi'i itu, kita boleh berbuat baik tapi sewajarnya, sewajarnya. Insyaallah ya, masya Allah. Kemudian lanjutnya perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, aksal mudahana, kebalikan daripada mudaroah adalah mudahana. Wa husnus su'ali nisful ilmi. Baiknya pertanyaan kepada seorang ulama adalah separuh daripada ilmu. Baiknya pertanyaan itu separuh daripada ilmu. Jadi kalau ada kajian, orang bertanya itu menunjukkan tahu permasalahannya, betul nggak? Hanya saja belum tahu jawabannya, betul? Makanya itu separuh dari ilmu. Orang kok tanya aja bingung, berarti apa yang disampaikan itu bingung. Naon apa yang disampaikan itu. Makanya kalau orang sudah tanya, menunjukkan dia tahu permasalahan apa yang dibahas, betul nggak? Bab toharo, maka dia langsung tahu permasalahan masalah toharo. Nah, yang disampaikan bab toharo, yang ditanya masalah nikah. Nah, berarti ini pikirannya kemana nih orang? Kecuali kalau dikasih kebebasan untuk bertanya, silahkan. Tapi ini kadang pembahasannya toharo, tanyanya entah kemana. Jadi makanya bertanya yang baik itu separuh daripada ilmu. Karena ketika orang bertanya menunjukkan tahu permasalahan apa yang disampaikan, hanya saja dia belum tahu jawabannya. Li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu yahsulu bihi itu bisa hasil sebab bertanya mengenai ilmu. Kemudian yang terakhir perkataan Sayyidina Umar, wa husnut tadbir, baiknya mengatur keuangan, nisful ma'isah, separuh daripada ekonomi. Ini penting. Ya, ijra'ul umuri ala ilmi awaqibi, yaitu melakukan apa saja, urusan apa saja, dia tahu akibatnya itu bagaimana. Artinya kalau dia ini pendapatannya 2 juta, ya diatur-aturlah itu 2 juta. Jangan sampai gajinya cuma 2 juta, tapi sering makan GoFood. GoFood itu kurang-kurangnya kan 100.000, betul nggak? Kalau 2 juta, ya belum sebulan udah habis. Maka kalau 2 juta tuh ya pinter-pinter ngatur itu 2 juta. Makanya sudah Allah SWT itu tidak menciptakan kemiskinan. Yang ada Allah menciptakan kecukupan. Tinggal orang itu mau syukur. Yang jadi masalah orang itu mengikuti gaya hidup. Gaya hidup. Andai kan orang itu hidup apa adanya, mengatur keuangan yang sebenar-benarnya, ini kata Sayyidina Umar nih, separuh daripada ekonomi.
Sampai 600.000 sebulan cukup nggak? Ya, cukup sebenarnya. 600.000 itu kalau pinter ngaturnya sebulan itu bisa cukup. Ya, kita tinggal beli beras 1 karung, lebihnya gas, kemudian garam, tempe yang 3.000, tempe doang, cari sayur, nanam. Ada lahan sedikit, kalau nggak ada lahan pakai pot. Cabai bisa kita tanam, sayuran bisa kita tanam. Tahu, tanya Pak Rahmat. Ya, sebenarnya dari sekitar kita itu kalau kita mau apa adanya tuh bisa. Dari 600.000 juga bisa. Wong kenyataannya di Temboro itu Ustadz gaji 600.000 juga cukup. Ya, tergantung orang tuh pinter ngaturnya. Tapi kalau orang nggak pinter keuangan, gaji 5 juta pun ya sebelum 1 bulan sudah habis. Karena ngikuti gaya hidup, motor pakai yang beli yang mahal, kredit, sehingga ya setoran motor udah berapa, belum setoran kulkas, belum apalagi lemari, belum anak sekolah. Jadi pinter-pinter lah. Ya, pinter-pinter ngatur. Maka istilahnya kalau orang tuh betul-betul bisa manajemennya tuh bagus masalah keuangan, itu sebelum itu bisa menyimpan aslinya, bisa menyimpan. Kalau terus khususnya para ibu-ibu ya, kaum wanita, kalau dia pinter ngatur itu bisa ada sisanya. Tentunya kalau suaminya kerja. Kalau suaminya nggak kerja, apa yang bisa diatur? Ya, ngatur waktu paling. Ya, ini suami yang kerja, hasilnya berapa saja, disyukuri. Istri pinter-pinter mengatur keuangan. Itu insya Allah. Kalau di Jawa itu akan terasa ya, ada masa paceklik. Masa paceklik itu makanya kalau orang Jawa, biasa di Jawa Timur, itu kalau udah masa kering, itu makan tuh ya apa adanya. Tempe 1 dibagi 3 untuk makan 3 kali. Makan ya sayur dikasih kuah yang banyak. Karena mereka tuh nggak seperti kita setiap bulan dapat gajian. Tapi kenyataannya mereka bisa bangun rumah karena pinter mengatur keuangan. Ya, suaminya kerja walaupun nggak tentu hasilnya, tapi karena istrinya bisa mengatur keuangan, akhirnya masih ada sisa. Tapi kalau istrinya pinter ngatur keuangan, suaminya nggak kerja, cuma kerjanya ngopi, ngobrol, ngerokok, ini gimana kira-kira? Ya Bu? Hah? Istrinya pinter ngatur keuangan, tapi suaminya kerjanya ngobrol, ngopi, ngerokok. Nah ini moncrot, ya. Jebol ini, yang ada malah utang. Jadi ya kita berusaha untuk kerja, kemudian istri juga pinter-pinter ngatur, apalagi punya anak, ya memikirkan kalau anak itu nanti akan sekolah, belum nanti melanjutkan SMP, melanjutkan SMA, itu diatur betul-betul. Kita masih ngontrak, diatur betul-betul, karena nanti kalau anak sudah sekolah, keperluannya sudah makin besar, nanti kalau bangun rumah itu lebih sulit. Jangan ikuti gaya hidup kita, orang ngabring ke sana ke mie mana itu bawah itu, mie mercon ya, gacoan, ikut gacoan. Ya kalau tiap hari beli mie gacoan ya moncrot pengeluaran uang itu, betul nggak? Ya kalau sesekali, setahun sekali nggak apa-apa. Wong saya juga nggak pernah makan mie gacoan. Jadi pinter-pinter, jangan ikuti gaya hidup lah. Apalagi kita ini dikit-dikit pakai apa sekarang tuh? Online, pelan. Masya Allah, GoFood itu kan, Masya Allah, sekali nerima itu kan 100.000 bisa lebih. Ini gaya hidup namanya. Coba kalau kita nih, ya dilihatlah kalau kita nih nggak kerja, pinter-pinter ngatur uang, kemudian di sekitar kita nih bisa kita tanam, betul nggak? Kangkung tumbuh, terus
Ya singkong tumbuh, daunnya bisa diambil. Tanam aja banyak-banyak itu daun singkong. Nanti yang sini diambil, yang sana udah tumbuh. Yang sana diambil, yang itu nggak habis-habis tuh daun singkong. Sampai kapan Pak makan singkong? Ya pokoknya sampai rezeki kita ditambah oleh Allah. Yang sedikit aja dulu disyukuri. Ya jangan gaji 600.000 tapi gaya hidupnya itu loh, makanya hamburger. Ya habis itu sekali jajan habis. Ini penting ya, hebatnya perkataan Sayyidina Umar ini ya, yang juga wali. Jadi wasnut tadbir, baiknya pengaturan keuangan adalah separuh daripada ekonomi. Maksabul insan alladhi ya'isu bisababihi, karena usaha manusia itu bisa menghidupi sebab usahanya. Maka kalau kita punya usaha walaupun penghasilnya sedikit itu disyukuri, diatur-aturlah. Ya kalau sekiranya kita itu ya memang pendapatnya sedikit, ya makan tuh apa adanya. Tempe tuh ini enaknya di Indonesia tuh tempe tuh bisa dibagi 3. Beli yang 3.000, betul ya, harga 3.000 itu dibagi 3. Pagi, siang, sore. Sama kerupuk udah. Sambal tinggal ngambil, nanam sendiri. Apalagi? Ayo. Kangkung, Wah kalau ikan itu udah mewah, berarti sudah gaji 3 juta ke atas ya. Oh balong sendiri, kalau punya balong, kalau ngontrak minta tetangga. Ya makanya kalau hidup di perkampungan tuh lebih bersahaja, betul nggak? Apa aja tuh pengeluarannya sedikit, cuma menyediakan gas sama minyak itu aja. Gas sama minyak, apa-apa sudah ada. Ikan tinggal ngambil di balong, betul ya. Listrik nggak bayar, pakai apa itu, air tinggal dari sungai atau dari gunung. Coba, jadi pengeluarannya sedikit sesuai. Di kota-kota besar ini, kita ini kan setengah kota. Kalau di Celengkrang ini kota enggak, kampung juga enggak, tapi gaya hidupnya kayak kota ya. Maka ini penting ya, mengatur uang supaya supaya keperluan kita ini tercukupi dan kita tidak sampai minta-minta kepada orang. Insyaallah ya, kalau kita ngikuti gaya hidup, akhirnya belum sebulan uang sudah habis, terpaksa minjam nggak dikasih, mengembat ya kan gitu. Jadi orang terjadi namanya perampokan ya, pencurian, itu gara-gara tuntutan keluarga yang berlebihan ya, betul nggak? Suami itu bagaimana istri, kalau istrinya menerima apa adanya, Pak sudahlah Pak ya, 600.000 udah nggak apa-apa, yang penting kita tanam apa yang ada, itu insya Allah. Cuma karena istri itu melihat yang sebelah sekitarnya, tetangga punya ini punya itu, suami banyak dituntut, akhirnya mau nggak mau ya merampok kan gitu ya. Jadi akhirnya timbullah kejahatan gara-gara yaitu ngikuti gaya hidup ya. Termasuk yang korupsi itu yang sampai miliaran itu kan karena ngikuti gaya hidup. Istri-istrinya melihat teman-temannya sudah punya tas yang harga sekian miliar, bisa kemana, ke Prancis, ke Eropa, ke Garut. Ya akhirnya ya memaksa suaminya untuk nambah duit lagi, mau nggak mau suaminya korupsi. Itu kembali kepada istrinya. Makanya cerita Barseso, seorang kiai yang memiliki santri 60.000 ya, kalau belajar di awan saking hebatnya, itu pun terjerumus gara-gara mengikuti apa kata istrinya, yang akhirnya matinya su'ul khotimah. Nah ini maka istri ini penting ya, kalau pinter ngatur duit, bukan pelit, pinter ngatur keuangan. Kalau ada lebih baru sedekah
Ya, insyaallah ya. Nah ini, pokoknya beruntung lah kalau punya istri yang pintar ngatur keuangan tuh sangat-sangat beruntung. Yang gawat tuh kalau punya istri itu boros. Nah, itu namanya pintar mencari uang. Ya, duit sudah diumpetin dalam kitab masih ketahuan. Ya, akhirnya disimpanlah di bawah kitabnya, ditumpuk yang banyak kitabnya, masih dibuka. Itu namanya istri yang pintar mencari uang yang ada di rumah. Cukup. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.